Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel yang membahas kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan sebagai pelajaran dan motivasi kita untuk menjalani hidup ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suasana Ramadan di daerah Nanggro Aceh Darussalam ataupun Provinsi Aceh. Seperti kita ketahui, Aceh adalah salah satu wilayah dari Republik Indonesia yang tidak bisa terpisahkan oleh Turki Utsmani, karena pada saat zaman dahulu di saat Kesultanan Aceh Darussalam, Aceh memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Turki Utsmani. Hal itu juga didasari ataupun dikuatkan dengan bendera Aceh yang ada terukir bulan bintang sebagai daerah sahabatnya Turki Utsmani lah, gitulah kira-kira. Nah, tradisi Ramadan di Aceh juga sangat dipengaruhi besar oleh tradisi di Turki Utsmani. Di saat Ramadan akan tiba ataupun Ramadan datang, itu pemerintah Aceh mengeluarkan maklumat yang sebelumnya sudah diatur di dalam Perda ataupun peraturan daerah Aceh tentang keistimewaan Provinsi Aceh sebagai otonomi khusus. Jadi dia mengeluarkan perda khusus tentang ibadah, sholat, dan bulan Ramadan, dan berbagai macam lainnya. Salah satunya di bulan Ramadan, kita fokus di bulan Ramadan. Dan setelah mendekati bulan Ramadan, pemerintah Aceh juga mengeluarkan maklumat. Di setiap kabupaten juga mengeluarkan maklumat tentang penyambutan bulan Ramadan. Dan di dalam peraturan itu biasanya itu tentang penutupan toko ataupun kafe yang menjual makanan dan minuman selama di bulan suci Ramadan dan boleh buka kembali pada pukul 15.30. Jadi itu salah satu peraturan daripada pemerintah Aceh. Jadi kalau siang sunyinya minta ampun. Sunyinya minta ampun. Yang nggak puasa pun hajab di situ, ya kan. Mau beli makanan di mana? Nggak ada yang jualan gitu. Yang kedua, jam belajar. Biasanya saya dulu ketika SMP, SMA, bahkan kalau bulan Ramadan itu liburnya full. Jadi full semenjak Aceh menjadi otonomi khusus, itu mengeluarkan perda tentang Ramadan. Itu di bulan Ramadan gak ada istilahnya sekolah, kecuali ada pesantren kilat namanya. Semakin kilatnya cepat, ya kan, cuman berapa hari. Tetapi proses belajar mengajar gak ada waktu itu. Kalau sekarang ini sebagian ada, karena daring ya, karena corona kan daring, ada, tetapi melalui peraturan daerahnya itu kalau Ramadan belajar mengajar full libur untuk khusus Ramadan katanya. Tapi pengalaman saya ya gitulah, tapi guru-guru itu mewajibkan kepada muridnya untuk mengisi absensi tarawih. Jadi siapa imam tarawih pada malam itu, kita minta tanda tangannya setiap malam, dan itu dijadikan sebagai nambah nilai lah gitu. Kalau nggak ada sama sekali ataupun banyak bolong-bolongnya, hajab lah itu. Jadi gitulah. Jadi proses itunya libur, tetapi tarawihnya full. Karena diminta tanda tangan imam. Kalau nggak dapat kita tanda tangan imam, wah itu musibah lah tuh kan gitu. Nah, terus jam kerja pegawai di pemerintah Aceh dengan pemerintah daerah lain juga berbeda selama bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua, di Aceh itu sendiri, di masyarakatnya ada tradisi megang. Tradisi megang itu masak daging. Jadi kalau Turki Utsmani, dulu kerajaan Turki Utsmani dan Kesultanan Aceh Darussalam, itu setiap mau Ramadan itu dia menyembelih hewan dan membagikan kepada masyarakat. Tetapi pada saat ini ketika sudah pemerintah, itu kan dananya itu itu dana hibah yang habis-habis gitu kan. Kayaknya nggak ada peruntukannya. Tapi tradisi ini masih berjalan di Aceh. Mereka membeli daging sapi dan mereka juga membelikan daging sapi kepada tetangga-tetangganya yang mereka anggap kurang mampu untuk membeli daging, maka mereka belikan. Dan untuk perantau biasanya pulang kampung dan mereka itu masak bersama, makan bersama dengan keluarga besar sebelum Ramadan. Biasanya -2 ataupun -1 Ramadan, mereka berkumpul dan makan bersama keluarga besarnya
untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan ini adalah disebut dengan tradisi megang sampai saat ini masih berlangsung. Bayangkan, dari kerajaan Turki Utsmani sampai sekarang masih. Yang selanjutnya suasana Ramadan. Suasana Ramadan kalau di Aceh siang hari itu sunyi, sepinya bukan main. Bahkan ada beberapa jalan bisa kita buat untuk main futsal gitu, karena nggak ada yang lewat. Nggak tahu kenapa, karena siang rata-rata nggak ada yang itu, sore baru mulai rame gitu kan. Nah malamnya itu baru rame, apalagi pas saat tarawih baru ramai, tarawihnya ramai. Terus habis tarawihnya juga ramai, itu biasanya di warung kopi penuh. Jadi habis tarawih dia ngopi dulu sama kawan-kawannya ya kan, bercerita, karena siang nggak keluar. Jadi kayak ya gimana ya, malam baru beraktivitas. Jadi ke warung kopi bercerita dia. Nah habis dari warung kopi, anak mudanya biasanya tadarusan ke masjid dan membangunkan sahur biasanya. Kalau yang udah berumah tangga biasanya pulang ke rumah habis ngopi dari warung kopi. Nah tradisi Ramadan juga ada di masyarakat itu menyiapkan berbuka puasa, terutama di masjid-masjid itu pasti menyiapkan berbuka puasa gratis di setiap masjid, gratis. Biasanya yang disajikan itu bubur kanji kalau kata kita bisa bilang, ataupun kalau di Tamiang, di Aceh Tamiang itu bubur pedas. Jadi seperti bubur yang penuh dengan rempah-rempah. Kalau yang nggak pernah makan mungkin nggak mau ya, tapi kalau saya suka ya gitulah. Karena memang dari sana ya kan. Ya gitu. Jadi bubur pedas itu setiap masjid itu ada masak itu, dan dimasak orang masak itu ditugaskan untuk menyambut orang berbuka puasa. Biasanya ada orang yang dari jalan mau pulang ataupun kemana, jadi dia nggak tahu ya mampir ke masjid buka puasa, pasti ada buka puasa di masjid. Itu di Aceh. Nah yang kedua itu tadi tradisi membangunkan sahur. Ada beberapa pemuda Aceh yang viral membangunkan sahur dengan melantunkan salawat ataupun irama-irama untuk membangunkan sahur, biasanya dari mikrofon masjid. Tetapi ada juga pemuda yang turun ke jalan-jalan dengan membuat ribut ya. Kalau kita bilang buat ribut lah, dengan berteriak-teriak, memukul drum, memukul alat musik. Bahkan ada yang membawa panci, nggak tahu entah panci maknya, entah panci mana dia bawa, dipukul-pukulnya pakai kayu. Itu alangkah ribut memang untuk membangunkan orang sahur. Itu saya alami di saat masih SD SMP gitu. Kalau SMA-nya udah yang di masjid aja lah ya kan, yang pakai toa aja, nggak keliling lagi. Yang keliling itu SD SMP biasanya yang keliling. Nah terus ada lagi namanya tradisi malam nuzul Quran. Biasanya malam 17 Ramadan itu orang kampung akan memotong sapi beberapa ekor menurut kampungnya sendiri, dan mereka memasaknya kari dan berbuka puasa bersama di masjid. Seluruhnya buka puasa bersama di masjid, dan itu malam nuzul Quran. Tradisi malam nuzul Quran. Aduh, ingat kampung ya kan. Ya gitulah. Jadi kalau Ramadan ini agak berbeda dia dengan bulan yang lain. Suasananya, kedekatannya gitu, itu agak berbeda karena ngopinya itu di waktu yang sama, di waktu yang serentak. Penuh semua warung kopi. Kalau siang-siang kayak hari biasa, ada yang ngopi jam 10, ada yang ngopi jam 2, ada yang ngopi jam 4. Tapi kalau Ramadan itu habis tarawih serentak ke warung kopi. Jadi bayangkan betapa ramenya itu warung kopi itu kan. Nah itulah unik memang, tapi itu asik ya, asik. Jadi habis tarawih bukan pulang ke rumah tapi ngopi. Dari yang umur yang kita bilang sudah tidak muda lagi, anak muda, remaja, itu semuanya ngumpul di warung kopi yang sama. Dan bahkan saya pribadi tidak bisa pungkiri itu juga gitu ya kan. Masya Allah. Oke, sekian untuk hari ini cerita tentang suasana Ramadan di Nanggro Aceh Darussalam ataupun di Aceh. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon kepada teman-teman untuk like, subscribe, dan komen video ini untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Ya, oke. Dan
Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.